Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Penjelasannya yakni wabasyiril. Nah, di sini ada shin tebal ya. Ada titiknya 3, terus ada giginya bergerigi srit-srit. Nah, ini tebalkan dengan cara desisnya yang banyak atau suara anginnya yang banyak, keluar anginnya banyak. Wabasyi seperti sy gitu kalau dalam latinnya. Terus wabasyiril. Ini jangan sampai terdengar miring wabasyiril, bukan syiril tapi syiril pakai i. Terus di sini ada lam bertasdid, ini ditekan wabasyiril ladzi. Nah, di sini zal, hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf dal, tapi zal dengan cara dikasih angin, yaitu ujung lidahnya ditempelkan di 2 gigi seri atas, yaitu za, zi, zu, baz, zi, za. Jadi zi panjangkan 1 alif atau 2 harokat, ini namanya mad tabi'i atau cukup diayunkan saja zi. Terus amanu, a di sini ada fathah berdiri, ini namanya mad badal, panjangkan 1 alif a. Terus manu, nunya juga panjangkan 1 alif, ini namanya mad tabi'i. Hati-hati tidak miring ke o, amanu tidak, tapi u, amanu. Lanjut ainnya ini ditekan wa'a, jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah wa'a, tapi wa'a lebih ditekan lagi. Terus milusso, langsung di huruf sod. Alif lam ini Pak gimana Pak? Ini tidak terbaca, di skip saja, dilewati karena ini alif lam asyamsiyah. Langsung ke huruf sod yang bertasdid atau bersyiddah. Nah, ini cara membacanya yaitu ditebalkan dengan cara pangkal lidahnya terangkat atau lidah bagian belakang terangkat ke atas, terus bersiul seperti bersiul gitu ya. So, si, su, bas. Nah, ditebalkan, panjangkan 1 alif karena ini madda fathah berdiri, mad tabi'i. Lihat haknya yang bagus yaitu bersih, panjangkan 1 alif atau mad tabi'i. Annalahum. Nah, ini ada nun sukun yang bertasdid, ini namanya bacaan gunnah. Bacakan dengung 3 harokat atau 1 alif. Anna. Nah, nanya pendek langsung lahum. Hum di sini ada mim sukun bertemu jim. Ini namanya idhar syafawi. Tidak boleh dibaca dengung tapi jelas singkat saja. Lahum jannah. Hati-hati pelafalan huruf jim, tidak banyak-banyak anginnya ja, tapi ja. Punggung lidahnya ditempelkan di langit-langit mulut, ja. Lahum jannah. Nah, nun di sini ada tasdidnya, sama ya antara ini dengan ini. Setiap huruf nun atau mim yang bertasdid dibaca gunnah atau dengung. Dengungnya yang lama sekitar 3 harokat atau 3 hitungan. Baru panjangkan 1 alif karena ada fathah panjang yaitu mad tabi'i. Terus di sini ada tanda merah berwarna merah. Ini maksudnya ini memudahkan untuk pembelajaran yang nafasnya pendek atau tidak kuat ke huruf waqaf. Bila mana tidak kuat sampai nafasnya membacanya sampai huruf
tanda wakof di sini kof lam. Nah, ini namanya tanda wakof. Boleh berhenti di sini, yaitu wakof di sini terus mengawali atau ibtidaknya di sini. Jadi annalahum jannat. Nah, ini kalau berhenti di nat, ini panjangkan 3 alif atau 6 harokat. Jadi nat, dibaca 6 harokat atau 6 hitungan. Terus taknya di sini disukun atau mati karena dibaca wakof. Terus hati-hati taknya kalau mati dibaca berangin ya. Jannat, tati tu bat, dikasih angin, bat nat gitu ya. Terus kalau mengulang lagi, ini yang awalnya tadi 6 harokat, kalau diwasolkan ini jadi matobi'i jannatin, cukup diayunkan saja natin. Jadi seperti ini, annalahum jannatin latin tajri. Ini tanwin bertemu tak, ini namanya ikhfa. Ikhfa bacakan samar dan dengung. Dengungnya samarnya bersiap ke huruf ta. Jadi samar tidak n gitu ya, tidak jelas ke huruf n, tin tapi tilta. Terus didengungkan 3 harokat tajri. Nah, hati-hati jimnya di sini ada harokatnya sukun. Ini dipantulkan ya, karena ini qalqalah sughra. Hati-hati mantulnya bukan tajri, bukan tajri. Yang selama ini yang salah di pemantulan atau qalqalahnya jim itu biasanya tajrimin, tidak digandeng ke huruf ro, tajri, tapi tajri. Dikasih j dulu baru ri. Tajri, rinya ro tarkik atau ro tipis, bunyikan meringis atau tipis ya. Tajri, rinya panjangkan 1 alif karena ada kasroh diikuti ya sukun, namanya mat tobi'i. Min tahti, nun sukun bertemu tak, ini namanya ikhfa. Nah, ikhfa bacakan samar dan dengung. Samarnya min tah. Nah, bersiap ke huruf tak, terus didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Terus tahti, haknya yang bagus, yaitu mengeluarkan aliran anginnya, alirnya ngowos gitu ya. Tahtiha, tihal an. Nah, ini ada lam sukun biasanya yang sering salah di sini. Hati-hati tidak boleh tawalud di sini. Tahtihal, nggak boleh le tapi hal gitu saja. Terus anhar, nun sukun bertemu ha, itu namanya idhar. Nah, idhar itu namanya artinya jelas, tidak boleh dengung. Anhar. Nah, di sini biasanya yang sering salah tawalud juga, yaitu anhar. Gak boleh membaca ne, ditambahin ne tidak boleh, tapi anhar singkat. Terus ini panjangkan 3 alif atau 6 harokat karena ada mat tobi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof. Ini namanya mat arid lis sukun, panjangkan panjang sekali sekitar 3 alif atau 6 harokat. Anhar. Nah, demikian. Terus kullama, di sini ada lam yang bertasydid, baca lamnya ditekan, kullama, tidak boleh kulama tapi kullama, ada penekanan di huruf lam. Manya panjangan 1 alif karena ada mat tobi'i. Ruziqu, hati-hati bukan rozeko, tidak miring ke o, tidak miring ke e, o lagi tapi tidak, tapi yang bagus ruziku, u dan i, u lagi. Ruziku, kunya panjang 1 alif, namanya mat tobi'i. Minha, nun sukun bertemu ha, nun sukun bertemu ha, ini panjang, bunyikan idhar, yaitu jelas tanpa dengung, hanya panjangan 1 alif. Min sama, nah ini nun sukun bertemu sa, ini namanya ikhfa. Ikhfa yaitu samar dan dengung. Samarkan tidak boleh jelas ke huruf n tapi milsa, enggeng samar ke huruf sa ya. Milsa didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Samaro, saknya ini di sini pembacaannya yaitu ujung lidah ditempelkan di gusi atas nih, sa atau di 2 gigi seri. Milsamaro, nah ditempelkan
Terus ini pendek semuanya, terus hati-hati tanwin bertemu ro, rotir rizqo. Lah ini tanwin bertemu ro ini namanya idgham bila gunnah, langsung dimasukkan ke huruf ro tanpa dengung ya. Jadi min samarotir riz, nah, roknya rok tarkik atau rok tipis, bunyikan meringis atau tipis saja. Rizqo ya, di sini biasanya yang sering salah yaitu ditambahi riz, nggak boleh z tapi rizqo, rizqo gitu saja. Terus tanwin bertemu qaf, ini namanya ikhfa. Ikhfanya qaf itu ng ya, ng dari rizqong kolu, ng kayak singkong gitu ya, rizqong kolu, konya panjangkan 2 harokat, lunya juga panjangkan 2 harokat. Ini dua-duanya namanya matobi'i, yaitu panjang 1 alif atau 2 hitungan kolu. Nah gitu, rizqong kolu, samarkan ke huruf qaf yaitu ng, terus didengungkan. Pak, di sini ada lam alif ya, ini namanya tanda wasol, sebaiknya dibaca wasol. Nah ini juga ada tanda warna merah. Nah ini warna merah itu yaitu untuk menyiasati bila mana nafasnya tidak kuat, boleh berhenti di tanda merah ini, berhenti di sini terus ibtidak atau mengawali lagi di sini, karena ini ada tanda wasol, harus lebih baik diteruskan. Berhubung nafasnya nggak kuat, boleh berhentikan di sini, tapi dengan catatan diulang lagi, karena ini setelahnya ini tidak ada tanda waqaf, harus diulang lagi gitu ya. Qalu hadzal. Nah, di sini ada fathah berdiri, panjangkan 1 alif. Hati-hati zalnya di sini tidak boleh dibaca seperti dal, tapi zal dikasih angin. Zazizubaz. Zal. Lamnya di sini juga ditekan. Hadzallazi, zinya panjangkan 1 alif. Ruziqo. Nah, ini qafnya, qalqalahnya tidak ke ya, ruzik ke, tapi mengikuti huruf aslinya qaf yaitu q. Ruziqona, tapi berhubung dibaca cepat memang terdengar ruzik ke, tapi sejatinya bukan ke tapi qaf. Ruziqona, ya, ruziqona, nanya panjangkan 1 alif atau 2 harokat. Min qablu, dan nun sukun bertemu qaf itu namanya ikhfa, bacakan ng ya dan didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Min qablu, baknya di sini qalqalah sugro pantulkan qab, seperti ini juga qalqalah sugro pantulkan. Qablu, lunya singkat langsung wa utu, unya pendek, tunya panjangkan 1 alif atau 2 harokat. Wa utu bihi, hinya juga panjangkan 1 alif atau 2 harokat, ini namanya mad silah qasirah. Mutasya, hati-hati shinnya tebalkan. Biha, nah ini ada fathatain dibaca waqaf. Nah, ini yang sering salah, pembacanya seperti kayak gini, bihan, nah dipakai n, tidak ya, tapi biha. Nah, cukup panjangkan 1 alif atau 2 harokat tanpa n lagi ya, hati-hati yang di sini. Terus ini ada tanda qaf lam, itu berhenti saja. Walahum, nah pendek, terus ini ada mim sukun bertemu fa, ini namanya idhar, idhar syafawi, tidak boleh dibaca dengung. Walahum fiha, fi-nya panjangkan 1 alif. Dan di sini ha matobi'ib terus bertemu hamzah di luar kalimat, ini namanya mad jaiz munfasil, dengan catatan, dengan ciri dikasih tanda alif selirit, ini namanya mad jaiz munfasil, panjangkan 2,5 alif atau 5 hitungan 5 harokat. Fiha, terus azwa. Ya biasanya di sini azwa yang sering salah dibaca seperti az, bendal gitu ya, bendal az, nggak pakai z tapi azwajum. Nah, wanya panjangan 1 alif, tanwin bertemu mim, ini namanya idgham bi gunnah, langsung saja dimasukkan ke huruf mim, terus jangan lupa didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Azwajum mutahha, toknya tebalkan. Terus gimana sih Pak membaca huruf to?
Nah itu pangkal lidahnya terangkat ke atas gitu ya, biar terdengar tebal. Haknya ini juga ada tasdidnya, ditekan mutoha, bukan mutoha tapi mutoha, ada penekanan di huruf H. Terus roknya tebalkan, rotu tanwin bertemu wawu, ini namanya idgham bihuna, dimasukkan ke huruf wawu terus didengungkan. Dengungnya yang lama sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Mutahharatu wahum, humnya singkat saja karena ini idhar syafawi, mim sukun bertemu fa ya, dibaca jelas nggak boleh dengung. Lanjut fiha, fi-nya panjang, hanya panjang, dua-duanya ini mad tabi'i. Khalidun, ini juga mad tabi'i, panjangkan 1 alif atau cukup diayunkan saja. Khalidun, hati-hati jangan sampai membaca miring ke dun, bukan dun tapi dun pakai u. Panjangkan sekitar 3 harokat, 3 alif atau 6 harokat, ini namanya mad arid lisukun. Khalidun, nah panjangkan panjang pol 6 harokat. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Demikian penjelasan surat Al-Baqarah ayat 25, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.